Halo semua, kembali lagi di channel ini. Konflik Iran versus Israel memanas, dunia kembali cemas, tapi investor batubara justru tersenyum. Kenapa? Karena harga komoditas energi seperti batubara melonjak tinggi. Di video kali ini, saya akan membongkar habis 10 saham batubara terbaik di Indonesia yang berpotensi naik hingga 100% di tahun ke-2025. Tapi tenang, ini bukan sekadar daftar biasa. Kita akan bahas tuntas mulai dari sejarah, kinerja fundamental, sampai proyeksi masa depan dari setiap emiten. Mari kita mulai dari ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Perusahaan Indo Tambang Raya Megah (TBK) merupakan suatu perusahaan energi Indonesia dengan bisnisnya yang terintegrasi, meliputi pertambangan, pemurnian, dan logistik. Perusahaan ini menjalankan bisnis utamanya dalam bidang pertambangan batubara dan juga proses pendistribusiannya. Simak sejarah berdirinya perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah TBK. Perusahaan pertambangan ini mempunyai kegiatan pendukung yang berupa pengoperasian terminal batubara dan mengoperasikan pembangkit listrik dan pelabuhan muat. Meskipun begitu, perusahaan ini selalu berusaha untuk tetap fokus pada produktivitas serta strategi efisiensi biaya, mencapai hasil optimal dari nilai rantai batubara serta transformasi dan diversifikasi bisnis ketika dunia sudah mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil menjadi sumber energi terbarukan. Perusahaan ini kemudian melakukan perluasan bisnis untuk bisa memperkuat bisnis intinya. Pembangkit listrik bertenaga surya yang dikembangkan menjadi salah satu titik awal perusahaan dengan kode ITMG ini untuk menjaga masa depan industri energi. Indo Tambang Raya Megah selalu berusaha untuk berinovasi, menciptakan produk serta layanan berkualitas dan terjangkau, menggunakan teknologi digital sebagai landasannya dan kepedulian terhadap karyawan, mulai dari berbagai latar belakang dengan masyarakat sekitar. Salah satu kunci keunggulan operasional ini adalah mengubah pola pikir budaya kerja dan perilaku karyawan ke dunia digital. Sejalan dengan visi yang ditetapkan, tujuan dari berdirinya perusahaan ini yaitu untuk bisa menjadi perusahaan energi yang didukung dengan teknologi, inovasi, inklusi, sampai pembangunan berkelanjutan. Perusahaan ini selalu berusaha untuk menerapkan atau melampaui prinsip tata kelola perusahaan lingkungan, sosial, dan bertanggung jawab dalam bisnisnya. Perusahaan dengan nama Indo Tambang Raya Megah TBK ini mulai berdiri pada 2 September tahun 1987, serta memulai bisnis komersialnya di tahun ke-1988 kantor pusat dari perusahaan pertambangan ini, yaitu berada di Pondok Indah, Office Tower 3, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, yang tempatnya ada di bagian lantai 3 dari gedung Office Tower ketiga tersebut. Operasi serta anak perusahaan dari IDM secara historis terkait dengan Grup Salim yang mempelopori bisnis batubaranya. Grup Salim telah memperoleh dan memulai operasi penambangannya bersama dengan PT Kitadin yang telah terkonsesi pertambangan batubara dengan luas 930 hektar di Kalimantan Timur, tepatnya berkisar pada tahun ke-1986. Fundamental, pendapatan 2023 mencapai 32,6 triliun rupiah dengan laba bersih 7,2 triliun rupiah. Yang menarik, ITMG rutin bagi dividen jumbo dan nyaris tanpa utang. Berikutnya, AADI Adaro Andalan Indonesia. Meski baru PIPO 2023, AADI punya margin operasional tinggi dan didukung penuh grup Adaro Perseroan. Didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan induk yang memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis pertambangan batubara termal, logistik, pengelolaan aset lahan, pengelolaan air, dan bidang lainnya, antara lain seperti investasi, ketenaga listrikan, jasa konsultasi di bidang pertambangan, serta pengembangan teknologi informasi. Wilayah operasional Grup Perseroan meliputi Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Saat ini, Grup Perseroan memiliki 7 aset pertambangan batu bara termal, yaitu ELSA, SCM, PCS, MIP, PC, dan RC. Dari ketujuh aset tersebut, 5 diantaranya, yaitu AI, ELSA, SCM, PCS yang seluruhnya terletak di Kalimantan Selatan dan MIP yang terletak di Sumatera Selatan sudah beroperasi. Sedangkan 2 aset lainnya yaitu PC dan RC yang terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah saat ini belum beroperasi karena masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan laporan cadangan dan sumber daya JORC yang disusun oleh PT Quantus Consultants Indonesia, konsesi AI, ELSA, PCS, SCM, dan MIP memiliki estimasi cadangan batu bara per 30 Juni tahun 2024 sebesar 917,4 juta ton dengan sumber daya sebesar 4.102 juta ton per 30 Juni tahun 2024. Grup Perseroan memproduksi batu bara termal sebesar 32,74 juta ton. Sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang terintegrasi secara vertikal, Perseroan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis logistik yang meliputi angkutan tongkang dan pemuatan kapal batu bara, pengangkutan BBM, pengerukan dan pemeliharaan alur sungai, bongkar muat, operasi pelabuhan di darat dan laut, dan pemeliharaan dan perbaikan tongkang untuk memastikan bahwa batu bara tiba di lokasi pemuatan kapal ataupun lokasi pelanggan menurut jadwal, spesifikasi, dan kualitas yang disepakati. Selanjutnya, sebagai upaya untuk melengkapi bisnis pertambangan batu bara Grup Perseroan, Perseroan juga memiliki bisnis-bisnis pendukung melalui perusahaan anaknya yang bergerak di bisnis pengelolaan aset lahan, pengelolaan air, dan bidang lainnya, antara lain seperti investasi, ketenagalistrikan, jasa konsultasi di bidang pertambangan, dan pengembangan dan teknologi informasi. Operasi pendukung ini penting untuk menjamin kelancaran operasi dalam bisnis pertambangan, serta kelangsungan bisnis di jangka panjang. Kombinasi seluruh kegiatan unit-unit usaha strategis Perseroan tersebut secara terpadu memberikan sinergi dalam bentuk rantai nilai batu bara yang kompetitif dan dapat diandalkan, sehingga dapat menciptakan suatu daya saing yang optimal dibandingkan dengan para pesaingnya. GEMS PT Golden Energy Mines Tbk berdiri pada tanggal 13 Maret tahun 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November tahun 2010. Pada tanggal 10 Desember tahun 2009, Perseroan diakuisisi oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan mengambil alih 99,998% saham atas Perseroan dari PT Gerbang Mas Tunggal Sejahtera. Akuisisi tersebut telah dicatat dalam Akta Nomor 40 tanggal 10 Desember tahun 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta. Bergabungnya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dalam struktur pemegang saham secara tidak langsung menjadikan Perseroan sebagai bagian dari Grup Sinarmas. Setelah menjadi bagian dari Grup Sinarmas, beberapa langkah strategis bisnis terus dilakukan. Dalam rangka memperluas jangkauan usaha, Perseroan mengakuisisi beberapa wilayah pertambangan baru yang terletak di wilayah Jambi dan Kalimantan Tengah. Perseroan memperoleh izin usaha pertambangan, operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara sejak tahun 2011 dan diperbarui pada tahun 2023 berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Golden Energy Mines dari Grup Sinarmas mencatatkan laba bersih Rp11 triliun di ke-2023 PE rasio rendah plus dividen konsisten besar, biaya operasi efisien, dan ekspor kuat
ke Bangladesh dan Tiongkok. BSSR Bara Multisukses Sarana punya ROE tinggi dengan utang minimal. Operasi mereka di Kalimantan Timur sangat efisien, plus harga batu bara kalori rendah yang mereka produksi sedang naik drastis. BIAN, Bayan Resources, si raja efisiensi dengan margin tertinggi di sektor ini. Dipimpin Low Tak Wong, BIN konsisten bagi dividen jumbo dan punya rencana ekspansi agresif. PTBA, Bukit Asam, BUMN, legendaris. Sejak zaman kolonial, pendapatan 2023 38 triliun rupiah dengan EBIT stabil. Proyek gasifikasi batubara mereka jadi katalis kuat untuk ke 2025. ADMR Adaro Minerals fokus di batubara metalurgi untuk industri baja. Ekspor ke Tiongkok dan India terus naik. Konflik global bikin permintaan baja melonjak. Menguntungkan ADMR KKGI Resource Alam Indonesia, pemain mid-cap dengan kinerja stabil, tidak terlalu terguncang fluktuasi harga dan punya aset tambang luas. Bumi Resources, raksasa dengan cadangan terbesar. Udah selesai restrukturisasi utang dan produksi di atas 80 juta ton per tahun. Terakhir, Indika Energy sedang bertransformasi ke energi terbarukan sambil mempertahankan bisnis batu bara. Cash flow kuat dan mulai dilirik investor ESG. Nah, itu dia 10 saham batu bara paling prospektif untuk 2025. Konflik Iran-Israel membuat sektor energi, terutama batu bara, makin menggiurkan. Tapi ingat, selalu lakukan riset mandiri sebelum investasi. Jangan FOMO. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman yang butuh insight saham. Tulis di komentar, dari 10 saham ini, mana favorit kalian? Sampai ketemu di video berikutnya.